Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-39. Namun kita akan membacanya pada ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang membawa segala sukacita dan pergumulan kami. Kiranya firman-Mu menjadi tempat kami menemukan penghiburan dan kekuatan baru. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 39. Perkataan yang diucapkan Daud itu terdengar oleh orang-orang, lalu diberitahukan kepada Saul. Kemudian Saul menyuruh memanggil dia. Kata Daud kepada Saul, "Jangan sampai orang menjadi kecil hati karena dia. Hambamu ini akan pergi bertarung dengan orang Filistin itu." Tetapi kata Saul kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup bertarung menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak muda sudah menjadi prajurit." Kata Daud kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, memukulnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerangku, aku mencengkram janggutnya lalu memukulnya sampai mati. Hambamu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti salah seekor binatang itu, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup." Kata Daud lagi, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan besertamu." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, memasang ketopong tembaga di kepalanya dan mengenakan baju zirah kepadanya. Daud mengikatkan pedangnya pada baju perangnya dan berusaha berjalan sebab ia belum pernah mencobanya. Kata Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan semua ini, sebab aku belum pernah mencobanya." Kemudian Daud menanggalkannya. Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang memiliki raksasa dalam hidupnya, yaitu masalah yang menakutkan, yang tampak terlalu besar untuk dihadapi. Kerap kali kita mencari jalan keluar dengan berbagai teori motivasi maupun psikologi. Namun, bagaimana seharusnya kita menghadapi ketakutan? Orang Filistin menghimpun tentaranya untuk berperang. Saul dan orang Israel mengatur barisan untuk menghadapi mereka. Lalu muncullah Goliat yang menantang barisan Israel dengan kekuatan fisik dan kesombongannya. Tak satu pun tentara Israel berani melangkah maju, termasuk Saul sang raja. Yang ada hanya kekejutan hati dan ketakutan. Daud yang datang untuk mengantar bekal makanan kepada saudara-saudaranya dan mendengar ejekan Goliat, terusik hatinya. Ia tidak memandang Goliat sebagai ancaman pribadi, tetapi sebagai penghinaan terhadap bangsa Israel dan Allah mereka yang hidup. Bagi Daud, persoalannya bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang siapa yang berdaulat. Sementara Saul menimbang kekuatan Goliat, Daud menimbang kesetiaan Tuhan. Keberanian Daud didasarkan pada iman dan dihasilkan dari pengalaman berjalan bersama Tuhan di padang. Di hadapan singa dan beruang maupun Goliat sekalipun, Tuhan akan selalu menolongnya. Itulah yang membedakannya. Sementara Saul sibuk mencari senjata terbaik, Daud menyandang imannya kepada Allah yang hidup. Ketika Saul mencoba memakaikan baju perangnya, Daud menolak karena ia tahu kemenangan tidak datang dari perlengkapan perang, melainkan dari Tuhan yang menyertainya. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut dalam diri kita, melainkan
keyakinan untuk tetap melangkah karena iman kepada Allah yang lebih besar daripada raksasa apapun. Saat kita menghadapi tantangan yang tampak mustahil, belajarlah bersikap seperti Daud, yaitu menolak baju perang manusia dan mengenakan iman yang lahir dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Hadapilah ketakutan kita dengan berani agar kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Ketika rasa takut datang menyelimuti hati kami, ingatkanlah kami bahwa keberanian sejati bukanlah hidup tanpa ketakutan, melainkan tetap melangkah bersamamu dalam iman. Ajarlah kami mempercayai tangan-Mu yang memegang kami lebih kuat daripada badai yang kami hadapi. Biarlah iman kami menjadi pelita yang tetap menyala, menuntun langkah kami maju meski jalan di depan belum terlihat jelas. Di dalam anugerah kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.